Halo, balik lagi dengan Edukator Milenial. Gimana nih kabarnya? Udah lama banget kita nggak belajar bareng ya. Kakak juga udah lama nggak upload video tentang akuntansi atau tentang apapun itu. Jadi, udah waktunya nih kita belajar bareng lagi. Kita akan bahas apa sih? Kita akan membahas tentang salah satu bab yang ada di akuntansi manajemen, ada juga di akuntansi biaya, dan kadang pembahasannya juga dikaitkan di manajemen keuangan. Ini adalah perilaku biaya aktivitas. Kita tidak akan membahas secara general atau banyak plot-plot bahasan ya. Tapi di sini kita khusus untuk nanti mengerjakan contoh soal metode pemisahan biaya campuran dengan metode tinggi rendah. Itu ya yang akan kita fokuskan. Oke, di sini kalau kita lihat metode pemisahan biaya campuran ada tiga. Kita bisa menggunakan metode tinggi rendah, Sketcher plot, dan kuadrat terkecil atau least square. Tapi kita akan fokus di metode tinggi rendah. Oke, kita akan lihat contoh soal serta cara pengerjaannya ya. Manajer pabrik menganggap bahwa waktu setelan mesin itu adalah penggerak yang baik untuk aktivitas penyetelan lini produksi. Data berikut menunjukkan biaya dan waktu penyetelan selama 5 bulan terakhir. Oke, di sini kita sudah mendapatkan keyword ya. Ini detail infonya ada dari bulan Januari hingga Mei, lalu biaya penyetelannya dalam dolar dan waktu penyetelannya itu dalam jam. Yang diberikan warna merah itu adalah yang terendah posisinya ya, karena metode yang kita gunakan tadi apa? Betul, metode tinggi rendah ini yang kita gunakan. Tinggi rendah. Jadi kita cari mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Yang terendah adalah yang Januari, biaya penyetelannya $1.000 dan waktu penyetelannya 100 jam. Yang tertinggi itu ada di bulan Mei. Ini ya, dengan biaya penyetelan sebesar $3.750 dan waktu penyetelannya 500 jam. Oke, jadi di sini kita bisa melihat titik tertinggi ada di 500 jam penyetelan. Ini ya, di bulan Mei. Dengan biaya yang dikeluarkan itu sebesar 3.750. Kita juga ambil ini dari yang bulan Mei. Oke. Setelah itu kita tulis saja seperti ini, titik koordinat ya. Dan kita akan mencari titik terendahnya. Titik terendahnya itu ada di 100 jam penyetelan. Kita ambil dari sini yang bulan Januari. Lalu biayanya itu adalah 1.000 ya. Ini juga dari bulan Januari. Setelah mendapat info tersebut, kita bisa menghitung nih, berapa sih biaya variabel per unitnya? Caranya adalah, oke, dari mana angka 3.750? Betul, kita gunakan biaya penyetelan yang tertinggi ada di bulan Mei. Dikurang dengan, betul, biaya penyetelan yang terendah ada di bulan Januari sebesar $1.000. Itu dikurang ya. Lalu nanti dibagi dengan, tak kita kasih kurung ya. Dibagi dengan ini 500 adalah waktu penyetelan tertinggi yang berasal dari bulan Mei, sorry. Dari sini ya. Lalu 100 itu adalah, betul, waktu penyetelan terendah yang berasal dari bulan Januari. Setelah dihitung, kalian menghitungnya kan yang kurung-kurung dulu pasti ya. Baru dibagi tuh hasilnya nanti berapa, baru dibagi. Nah, lu dapatlah hasilnya $6.875. Itu adalah biaya variabel per unitnya. Kakak ulang ya. Caranya untuk menghitung biaya variabel per unit adalah biaya penyetelan tertinggi dikurang biaya penyetelan terendah dibagi. Di bawahnya kita hitung nih. Kita hitung waktu penyetelan tertinggi dikurang waktu penyetelan terendah. Gitu ya. Maka dapatlah angka $6.875. Setelah itu kita bisa menghitung biaya tetapnya.
Caranya, biaya total titik tertinggi dikurang biaya variabel per unit dikali output tertinggi. Betul banget, kita harus hitung yang di dalam kurung dulu ya nanti dalam perhitungannya. Oke, biaya total titik tertinggi itu kita ambil dari biaya penyetelan di bulan Mei ya. Ini sudah terlalu banyak coret-coretannya. Supaya nggak bingung, kakak ganti warnanya aja. Kita pakai warna merah orange ya. Ini berasal dari biaya penyetelan di bulan Mei. Lalu 6.875 dolar. Betul, ini hasil perhitungan di biaya variabel per unit. Dari sini kita ambil ya. Oke, setelah itu kita kalikan dengan output tertinggi atau waktu penyetelan jam yang tertinggi. Nih, yang ada di bulan Mei yaitu 500. Setelah itu kita bisa jumlahkan nanti yang hasil yang didapatkan adalah 312,5 dolar. Itu adalah biaya tetapnya. Lalu setelah kita mendapatkan biaya variabel per unit, lalu berapa biaya tetapnya, kita bisa menghitung total biayanya. Caranya biaya tetap kita tambah dengan biaya variabel. Biaya tetapnya ya kita turunin aja nih hasilnya yang barusan kita hitung ya. Lalu ditambah ini biaya variabelnya 6.875 kita kali dengan waktu penyetelannya berapa. Gitu ya. Itu untuk perhitungan apa tadi? Metode pemisahan biaya campuran dengan metode tinggi rendah. Kita menghitung berapa biayanya dengan metode tinggi rendah. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Nanti menonton videonya tinggal kalian pause lalu dipahami, diulang lagi boleh. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar dengan bahasa atau kata-kata yang sopan pastinya ya. Terima kasih and see ya.